Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanyakan kabar kalian dulu ya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan pagi hari ini kita dalam rangka materi perang salib. Apa sih itu perang salib? Jadi sesuai dengan namanya, perang salib ini ialah perang yang terjadi di daerah Eropa, khususnya orang-orang Eropa dengan orang-orang Timur Tengah. Nah, orang-orang Eropa ini adalah seperti orang Inggris, orang Jerman. Nah, ia memerangi orang-orang Islam karena dalam rangka ingin merebut kota Yerusalem atau di daerah Palestina. Ini yang menjadi terjadinya perang salib pada waktu itu. Secara waktunya, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 200 tahun atau bisa disebut dengan 2 abad. Karena perang ini terjadi pada tahun 1906 sampai dengan 1927 Masehi. Sehingga boleh dikatakan ini 2 abad. Dan perang ini tidak terus-menerus, akan tetapi melalui fase-fase atau tahap-tahap. Ada sebagian referensi buku yang mengatakan ada 7 periode. Nah, sekarang kenapa dikatakan perang salib itu? Karena ketika perang itu, orang-orang Kristen yang ada di Eropa ketika perang selalu menggunakan panji-panji salib sebagai simbol orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam. Untuk membedakan, yang menggunakan panji-panji salib itu berarti tandanya orang Kristen. Nah, kemudian perang salib ini terjadi karena beberapa sebab. Ada 4 faktor yang menyebabkan perang salib tersebut. Yang pertama, karena adanya perbudak wilayah kekuasaan antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Nah, ini adalah sebab terjadinya perang salib yang pertama. Maksudnya sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu karena adanya pergeseran kiblat agama Kristen ke daerah Romawi. Nah, sebab yang ketiga ialah karena adanya keinginan para pedagang untuk menjajah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Laut Tengah. Nah, faktor yang keempat ialah kebanyakan penguasa di Eropa itu seperti di Inggris ada keinginan untuk menguasai tanah-tanah di daerah Timur Tengah. Sekarang orang-orang Timur Tengah mayoritas orang-orang Islam. Maka perang salib boleh dikatakan perang agama. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan ada beberapa periode. Nah, ada 7 periode kan. Yang pertama periode pertama perang salib yang terjadi pada tahun 1095 sampai dengan 1099 Masehi. Nah, untuk perang yang pertama ini umat Islam banyak mengalami kerugian dan banyak korban yang terjadi di kalangan umat Islam. Yang terjadi pada perang salib yang pertama, korban orang Islam kurang lebih ada 7.000 orang disembelih orang sembelih sadis atau dibunuh dengan orang-orang Kristen. Nah, perang salib yang kedua terjadi pada tahun 1147 sampai dengan 1149 Masehi. Di fase kedua, akhirnya umat Islam mengalami kemenangan karena pada waktu itu terutama orang-orang Kristen banyak yang terbunuh. Nah, yang ketiga, perang salib yang ketiga maksudnya terjadi pada tahun 1187 sampai dengan 1192 Masehi. Perang salib yang ketiga ini tambah besar pasukannya lebih. Bangsa-bangsa Eropa ini sudah mengerahkan pasukannya cukup besar dengan misi pertama menguasai Baitul Maqdis. Nah, perang salib yang keempat terjadi pada tahun 1202 Masehi hingga dengan 1204 Masehi. Pada periode ini, Paus Innocent III bermaksud mengusir Ayyubiyah Mesir. Nah, perang salib yang kelima terjadi pada tahun 1217 Masehi sampai dengan 1221 Masehi. Pihak Muslim dan Kristen
perjanjian damai selama 8 tahun. Tentara salib melanggar janji, akhirnya mereka melakukan perlawanan kembali. Nah, perang salib yang ke-6 terjadi pada tahun 1228 Masehi sampai dengan 1229 Masehi. Kristen menguasai sebagian besar Yerusalem, sedangkan orang Muslim diberi kekuasaan terhadap Masjidil Aqsa. Nah, periode yang terakhir yang ke-7 terjadi pada tahun 1248 Masehi sampai dengan 1254 Masehi. Pada tahun 1243 Masehi, kaum Templar Kristen melanggar perjanjian perdamaian dan berkonflik dengan Mesir, tetapi mereka menelan kekalahan dan tentara Muslim pun tetap tak terkalahkan. Jadi kesimpulannya, perang salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani atau perang antar agama. Nah, perang salib ini juga ada beberapa fase atau ada beberapa periode, yaitu ada 7 periode. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.